Halo semua, selamat datang lagi di Garasi Otomotif, tempat ngumpulnya anak-anak otomotif dan modifikasi. Aduh, kita ketemu lagi. Aduh, ngomongin JHT nih. Kali ini gua mau apa? Hmm, mau ngebahas bukan ngebahas JHT-nya sih, ngebahas hasil dari JHT lebih tepatnya. Oke, kali ini gue habis beli 1 unit sepeda motor pakai duit JHT gue dulu lah. Gila. Lumayan kan. Dulu mah itu emang bisa cair, kalau sekarang mah ya udahlah, kita ngikutin aja. Jadi kali ini kita akan kedatangan 1 unit sepeda motor yang nantinya juga bakal jadi project bike garasi otomotif ke depannya. Jadi buat teman-teman nih yang belum subscribe, yang belum langganan, tekan dulu subscribe-nya biar nggak ketinggalan video-video dan tips-tips menarik nantinya ke depan tentang si motor ini. BTW nih, ngomongin motor ini tuh 1 unit sepeda motor yang sangat legendaris lah kalau kita bilang. Selain legendaris, ini tuh gimana ya bilangnya, satu motor yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang ya, karena katanya jelek katanya ini, tapi dia bisa membuktikan dia bisa jadi juara dunia MotoGP 2000 yo lo dari beberapa. Ntar kita lihat aja, yang pasti motor tuh ini tuh istimewa banget. Ini tuh gimana ya, motor yang seksi pokoknya. Tungguin ya, penasaran nggak? Penasaran kan? Kita lihat, ini dia motornya. Jeng jeng, ini dia motor Suzuki Satria F150 facelift special edition 1 million unit. Gila, motor yang katanya tuh motor jamet tapi masih menjadi penguasa di kelas bebek 150 cc. Dan motor pabrikan Suzuki berarti yang dipandang sebelah mata di apa, di motornya itu kan dipandang sebelah mata, tapi bisa menjadi juara dunia MotoGP tahun 2020 bersama Joan Mir. Gila, keren bangetnya. Desainnya tuh gila, udah ramping, kecil tapi ganas, bertenaga. Gimana gak bertenaga coba? Motor ini tuh dibekali dengan mesin 150 cc DOHC dengan 6 speed percepatan. Dan motor itu masih karburator, jadi belum injeksi. Jadi enak tuh buat naikin tenaganya tuh enak banget. Tinggal ganti karbu, udah kenceng banget. Motor lain bebas. Aduh, di bagian kenyamanan juga motor ini nggak kalah sama pesaing-pesaingnya, karena motor ini tuh dibekali dengan suspensi depan teleskopik, dan juga yang belakangnya udah monoshock. Jadi kalau kenyamanan tuh udah cocok, apalagi kalau boncengan sama ayang. Aduh. Namun sayangnya motor itu masih menggunakan pendinginan udara ditambah pendinginan oli melalui oil cooler. Beda sama pesaing-pesaing yang lain tuh, mereka kan udah pakai pendingin air atau radiator. Lanjut, motor ini tuh sebenarnya udah berhenti produksi yang karburator ini ya tahun 2015. Jadi setelah itu tuh 2016 sampai sekarang tuh udah diganti sama adiknya yang terbaru, yaitu New Satria F150 Injection.
Nah kalau ini tuh pendinginnya udah air, jadi udah pakai radiator gitu. Nah karena gua beli motor ini tuh second, jadi kali ini gua mungkin bakal ngebagi atau kita bakal sharing-sharing mengenai tips-tips untuk membeli motor second yang masih oke dan masih bagus gitu. Karena kan eh, namanya kita beli motor second ya, ya emang sih kalau katanya kan ada yang bilang kalau mau motor baru mah ya beli aja di dealer gitu, motor baru. Ya iya sih, cuma kan ada beberapa motor-motor kayak gini kan udah nggak diproduksi nih, jadi kita ya harus beli second. Dan kita pun sebagai buyer ya, sebagai pembeli pasti mau yang motor yang bagus gitu, nggak mungkin kan mau motor yang jelek. Jadi pinter-pinter kita gitu untuk memilih motor yang masih bagus, karena nggak jarang motor second tapi rasa baru. Nah gue juga dulu pernah pengalaman ya, gue pernah beli motor ini nih, motor apa R15 itu second tapi rasa baru. Harganya pun udah turun hampir 50%, tapi kita dapat motor baru. Waktu itu gue dapat di kilometer 2000 ongoing, dan bahkan pajaknya pun bukan pajak sih, apa servis rutin yang gratis di dealer itu masih ada. Gila nggak tuh? Jadi kayak untung-untungan lah kalau kita mau nyari, kalau kita mau searching-searching di marketplace tuh sebenarnya banyak. Nah kali ini gue bakal ngebagiin tips atau gimana sih cara gue bisa dapat motor yang bagus. Contohnya kan ini nih masih mulus banget gitu. Oke, kali ini gue bakal ngebahas atau memberikan teman-teman kita sharing ya. Apa sih tips-tips dalam memberi motor second atau motor bekas? Oke, yang pertama itu kita harus cari referensi dulu ya, cari-cari postingan-postingan yang jual gitu. Bisa di Facebook, bisa di Instagram atau di OLX mungkin. Gue biasanya tiga ini sih. Jadi kita cari-cari dulu tuh motor apa, kita mau apa, kita tinggal cari. Nah, kalau kita udah yang kedua, kalau kita udah nemu nih beberapa di marketplace, misalkan kita tandai dulu nih beberapa iklan yang menurut kita fisiknya tuh, wah ini masih oke nih kayaknya kondisinya nih, ya kita tandain gitu. Kenapa sih bang harus fisik dulu? Ya kan soalnya fisik itu menjadi acuan. Gimana sih cara owner sebelumnya itu memperlakukan ini motor gitu. Kalau fisiknya bagus kan berarti oh ini dirawat, mesin juga dirawat. Cuma kalau fisiknya aja udah berantakan, udah hancur, udah di repair gitu gitu, itu berarti mesinnya juga dibiarin gitu asal pakai kan. Gak mau kita kan beli motor second yang kayak gitu. Jadi eh, utamain kita lihat fisiknya dulu yang bagus-bagus. Nah sama kalau kita PDKT juga kan gitu. Wah kita scroll gitu IG-IG cewek, terus wah ini menarik nih, masuk kriteria, kita kan chat dulu dia, kita pendekatan. Kalau emang cocok sama kita tuh ngobrolnya nyambung, ya gas gitu kita bungkus buat masa depan. Sama beli motor second tuh kayak gitu. Karena kan kita lihat yang diposting itu kan pertama foto dulu. Kalau fotonya bagus gitu kan, motornya masih kinclong gitu, nah baru kita chat gitu, kita tanya-tanyain ntar masalah surat-surat, masalah pajak, masalah lain-lain. Kita kan bisa nanya itu karena kita lihat fisiknya bagus dulu gitu. Nah itu barusan udah masuk ke tips yang ketiga sih, yaitu kita chat penjualnya, kita tanyain berapa nih kilometernya, atau surat-suratnya gimana, kenapa sih harus kilometer ya. Karena kilometer itu kan menjadi acuan kita bahwa si mesin ini capek atau enggak gitu, bahwa si mesin ini dulunya sering dipaksa kerja rodi enggak gitu kan. Kalau kilometernya tinggi berarti kan mesin itu capek. Kalau kita beli kondisi udah tinggi berarti kan pasti kita nanti harus kita refresh, harus kita turun mesin biar dia segar kembali gitu kan. Karena nggak bisa dibohongi, yang namanya mesin juga kan ada batasnya, ada limitnya. Jadi kalau udah mencapai kilometer tertentu ya dianjurkan kan untuk turun mesin, kita refresh semua biar segar gitu. Jadi usahain kita cari yang kilometernya rendah. Nah kalau gua tuh biasanya ya, kalau gua menilai si motor ini kilometer rendah atau tinggi tuh apa capek atau enggaknya gini nih. Kalau gua berarti jumlah kilometer dibagi sama usia si motor ini. Nah contoh ini kan, ini tuh berarti
Suzuki Satria F tahun 2014. Nah, kebetulan gua dapat nih kilometer 51.000. Tinggal kita bagi deh. 51.000 berarti 2014 sekarang 2022 itu 8 tahun ya. 8 tahun kita bagi 1 tahun 365 berarti 2920 hari. Nah, 51.000 nih dibagi 2920 hari ketemunya sekitar 17 km per hari berarti rata-ratanya. Berarti motornya itu jalan sekitar 17 km per hari. Oke lah, jarak gua ke kerjaan aja bolak-balik itu hampir 30. Ini cuma 17 per hari. Berarti ini bisa kita katakan motor nggak capek gitu. Karena kan 17 kilo mah nggak seberapa lah gitu. Kalau udah ratusan ribu baru tuh makanya hati-hati emang sih kadang ada beberapa motor second yang kilometer tinggi yang dirawat oleh owner sebelumnya tuh masih bagus, cuma ya kita kan jaga-jaga aja gitu kan gitu. Nah, lanjut yang ketiga itu berarti kalau kita udah nemu nih tadi yang ketiga ya. sorry. Sekarang berarti yang keempat. Nah, kalau udah 3 syarat tadi terpenuhi ya, yang kita lihat dulu di marketplace, pilih-pilih, terus yang kedua kita tandain yang bagus-bagus, terus yang ketiga kita cek dulu nih yang tadi udah kita tandain kilometer berapa atau pajak gimana, kalau sesuai keinginan kita baru nih ke step yang keempat, yaitu kita tanyain bisa nggak cek barang dulu gitu. Karena kan eh, karena di foto kadang sama aslinya tuh kan beda tuh. Kadang di fotonya bagus kinclong, kita asli ke ketemuan, begitu ketemuan aduh kok gini sih, kok beda sama di foto kan, nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi usahain jangan langsung deal dulu sama penjualnya, oh iya deal bang gua ambil yang ini, tanpa kita lihat dulu barang aslinya. Jadi usahain ngomong bang mau cek barang dulu boleh nggak gitu, misal oh iya boleh datang aja. Nah, usahain cek barangnya langsung di rumah penjual ya, jangan COD-an di pinggir jalan deh, bahaya gitu kan, biar sama-sama enak gitu di rumahnya sambil ngopi-ngopi mungkin. Nah, kita cek dulu tuh, kita samain sama di foto, oh iya eh, yang di foto sama aslinya sama enggak gitu. Kalau misalkan oh iya body sama nih, baru kita ngobrol lebih serius gitu. Kita lihat si suara mesinnya, kita minta izin buat hidupin kan, kita dengar gitu masih mulus nggak, masih halus nggak, kan kita bisa ngerasain gitu kan motor yang masih mulus sama enggak gitu. Sama kalau bisa kita cek bagian mesin itu gampang sih, kita lihat aja baut-baut di blok head, baut-baut di blok kanan kiri gitu. Kalau dia udah kena kunci itu kan kelihatan tuh pada selek, pada lecet. Nah, kalau kayak gitu tuh berarti kita harus waspada, berarti motor ini tuh pernah turun mesin atau pernah dibongkar. Jadi kalau misalnya baut tuh masih mulus, apalagi kalau yang masih ada totolan-totolan DLR gitu mah itu mah dijauhin masih bagus sih, karena kalau buat nge-refresh itu agak susah juga. Jadi kalau masih ada totolan-totolan DLR tuh itu mah gas langsung bungkus walaupun bodinya jelek juga. Nah, oke, yang kelima nih, yang terakhir ya. Setelah kita tadi udah cek barang gitu kan, lagi setelah cek barang kita udah oke nih barang, kita tanyain dulu surat-suratnya gimana, kita cocokin kan BPKB, nomor rangka di BPKB sama nomor rangka di motornya cocok nggak, terus nomor mesin cocok nggak gitu. Karena nggak jarang sih motor tuh ada yang kawinan gitu. Jadi hati-hati nih buat teman-teman. Kalau udah cocok, jangan lupa kita cocokin nih nomor BPKB sama si motornya langsung sama nomor mesin gitu. Terus kita tanya pajaknya gimana, telat nggak, apa hidup gitu. Nah, satu lagi nih buat teman-teman, kalau bisa tuh jangan beli motor yang kosongan lah, yang nggak ada surat-suratnya gitu. Maksudnya gimana ya? Ya emang sih murah, cuma kan resikonya gede banget ya. Ntar kita beli motor kosongan, tiba-tiba kita ditangkap polisi karena tuduhan pencurian motor, kan anjir berapa gitu. Jadi ya usahain mending beli yang telat deh, kan tuh agak miring juga tuh. Ntar kalau kita udah punya rezeki lagi, udah punya duit lagi, baru kita hidupin kan. Kalau pajak mati kan bisa dihidupin lagi gitu. Nah, misal udah nih
Tadi yang pertama berarti kita lihat dulu marketplace, terus yang kedua kita tandain yang bagus-bagus, terus yang ketiga itu berarti kita tanyain kilometer apa kelengkapan-kelengkapan, terus yang keempat kita ketemuan buat cek barang ya. Nah, yang kelima misal budget, terus tadi surat-surat misal kita udah sesuai gitu. Nah, baru besoknya apa kapan gitu kita janjian lagi di rumah si penjualnya ini buat transaksi lebih lanjut kalau emang sesuai. Kalau enggak ya kita cari yang lain referensi yang tadi kan banyak tuh. Jadi makanya jangan kalau kalau pengalaman gua tuh jangan terburu-buru kalau mau beli motor bekas. Jadi santai aja kita cari yang sesuai gitu yang serak di hati kan. Beda ya kalau serak sama enggak tuh beda gitu. Nah, oke itu beberapa tips dari gue ya tentang cara-cara untuk memeriksa atau memilih motor bekas sesuai keinginan kita ala garasi otomotif. Mungkin teman-teman punya cara lain atau punya referensi lain ya bebas karena itu kan kembali lagi ke selera orang ya. Kadang gua suka, oh orang lain enggak ya bebas gitu. Itu mah kan ala-ala gua gitu. Nah, oke, gua rasa video ini cukup. Jangan modifikasi pakai duit korupsi dan tetap patuhi aturan Bapak dan Ibu polisi. Salam modifikasi. See you.